bacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullaban. Sampai nanti kalau perang tebas bagian leher. Fadribu kullaban, fadribu fawqal a'naq, tebaslah nanti di atas punggung. Jadi di atas apa namanya, pundak. Jadi kalau tebas bagian sini. Wadribu minhum kullabanan, tebas yang sekuat-kuatnya. Jadi tebas di sini. Itu diajari Allah karena mereka itu masih amatiran. Lawannya pakai apa namanya? Pakaian lengkap. Jadi kalau ditebas bagaimanapun tidak mempan. Allah ngajari fadribu fawqal a'naq, pukul bagian leher. Karena di sini antara leher dengan ini itu terpisah apa namanya? Besinya. Itu diajari oleh Allah, Pak. Sampai sebegitunya lah Allah ngajari. Jadi terus yang luar biasa, Pak. Sudah selesai perang, menang akhirnya. Pada akhirnya apa namanya, menang 300 lawan 1000 tadi, sudah menang. Itu yang lucu. Ayat ini ngawalinya begini, Mbak. Surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Sudah menang dan menangnya tadi diajari oleh Allah, didatangkan malaikat berapa tadi? 1000. Itu para pasukan yang 13 dengan gagahnya. Wow, amirnya saya ini. Amirnya saya. Kalau bukan saya amirnya, tidak seperti ini, bisa ya. Berat. Kalau bukan saya Dewan Suronya, tidak ada ini Wingo Babat. Kalau bukan saya Dewan Suronya, ini tidak ada telepon ini, Pak. Di masjid lain tidak ada telepon ini. Padahal tadi itu loh, jadi begitu, Pak. Perang Badar selesai peperangan, itu pertanyaan pertama di ayat pertama itu bukan siapa yang memenangkan perangan, bukan, Pak. Yas'alunaka 'anil anfal, untuk siapa harta yang banyak ini. Duh, perang selesai, itu pertanyaan pertama baginda Nabi, itu semua langsung rebutan, Pak. Merasa Dewan Suro kan, langsung ambil banyak dia. Karena sudah pernah jadi ini kan Amir, Amir saya ngambil banyak. Karena setiap perang itu mereka bawa dewa pedangnya, Pak. Mereka bawa dewa, Pak. Maksudnya dewa itu patung yang terbuat dari emas, itu ditancapkan ke tombaknya, Pak. Itu setiap perang itu begitu, Pak. Orang-orang kafir itu dulu, Pak. Semuanya itu berisi emas, semuanya bawa itu, Pak. Jadi semua langsung dibawa. Itu dewa-dewa mereka dibawa. Itu setiap perang. Diyakini oleh mereka itu membawa kekuatan. Begitu. Yang luar biasa, perang ini selesai, pertanyaannya umat Islam terpecah belah. Terpecah belah karena apa? Harta. Karena duit. Karena harta rampasan dari yas'alunaka 'anil anfal, untuk siapa ghanimah ini? Untuk siapa ghanimah ini? Akhirnya apa? Banyak ngambil, bingung. Ini karena pemain baru di sini. Pemain baru dapatnya kan biasanya agak jahil-jahil kan, makanya dikit pelan-pelan dikit jahil-jahil aja, karena sudah mulai dekat dengan Dewan Suro kan, kayaknya makanya sudah mulai banyak. Sama, Pak, dalam perang Badar nggak begitu, Pak. Pemuda-pemuda itu emasnya ada sedikit, Pak, kan itu sudah langsung dijepit kan, yang golongan sahabat yang keren-keren itu, Pak, sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, semua itu ngambil yang gede-gede, Pak, karena mereka merasa palingan. Terpecah umat itu, Pak. Masih di medan perang, belum kurang, terpecah umat. Waktunya ini perang ini bulan suci Ramadan persis. Itu semua terpecah belah. Ada yang merasa saya pas perang ada di medan paling depan. Begitu ya. Oh, saya ada paling depan ini. Kalau dalam hari ini, oh saya pengurus harian ini. Kan begitu tadi kan. Pengurus harian ini. Jadi, pas perang Badar itu selesai ngambil harta rampasan tadi, itu golongan paling depan ngomong, saya yang paling berada di garda paling depan. Gitu kan. Terus satu golongan ngomong, saya yang melindungi baginda Nabi. Ibarat kata, saya ini pendampingnya Dewan Suro. Begitu kan. Jadi harus, karena apa? Kalau sudah perang, sekali panglima tertebas, selesai peperangan. Artinya kalah. Maka ada dua golongan. Golongan pertama merasa garda paling depan. Golongan kedua adalah orang yang menjaga baginda Nabi biar tidak ditebas, dan sebelah lagi golongan yang tidak masuk dua golongan tadi. Jadi sudah terbagi menjadi tiga golongan pada perang Badar. Itu karena apa, Pak? Harta rampasan. Terus setelah itu apa? Baginda Nabi jawab begini,
Dalam ayat suci Al-Qur'an, bukan saya jawab. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ingat, harta rampasan itu untuk Allah dan untuk Rasul. Bingung? Harta rampasan untuk Allah dan Rasul. Yang dapatnya dikit langsung ngomong, harta rampasan untuk Allah dan Rasul. Gitu. Itu yang hartanya dikit, Pak. Yang dapat hartanya dikit, Pak. Yang dapatnya banyak kayak Dewan Suro, Amir, dan pengurus ini kan. Waduh, kan berat kan? Kan sudah dapat banyak. Masuk sini untuk Allah dan Rasul, kan begitu. Bingung, Pak. Harta rampasan begitu. Sama, Pak. Nanti kalau sudah sukses akan ada masa terpecah belah. Fa aslihu dzata bainikum. Ayat ini langsung dilakukan. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ayat pertama ini berbicara begitu. Jadi hari ini Anda sudah berjejer rapi. Saya tahu pakaian yang berbeda-beda. Saya tahu Anda dari banyak daerah. Saya tahu Anda dari berbagai tujuan, berbagai golongan sendiri-sendiri. Tapi ingat, fa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ayat pertama. Tempat ini adalah tempat untuk mendekatkan diri pada Allah dan tempat mempersatukan. Itu harus dipegang. Ramadan boleh capek pikiran, capek badan. Tapi ingat, tempat ini Ramadan adalah tempat kita mendekat kepada Allah. Dan fa aslihu dzata bainikum. Harus saling paham. Yang bagian masak capek, tidak usahlah diomong. Loh, kamu kok tidak terawih? Kafir ini. Tidak usah ngomong gitu. Terawih sunnah, begitu kan. Tapi lek gak terawih ya jo lungguh-lungguh di kursi itu, jangan. Gak terawih apa enak kursi-kursian begini. Ya kan ngece namanya itu kan. Yang di sini lagi takbir Allahu Akbar, terawih. Di situ enak main kursi-kursian begini, ngece namanya. Kalau nggak terawih ya tenang sendirian, jangan sampai di mana, nggak apa-apa. Karena sunnah, begitu ya. Pasiku nanti ada yang masak, apalagi pas pembagian zakat, waduh ini bingung juga pembagian zakat. Saya Dewan Suro ini. Data, gitu. Oh, saya amirnya. Loh, saya saya ketua panitia zakat ini. Harus jawabannya. Loh, saya yang bagian doain zakatnya. Nanti kalau enggak saya enggak keterima zakat ini. Loh, bingung. Akan ada masa seperti itu, Pak. Akan ada masa seperti itu. Sama seperti Anda sukses hari ini. Anda itu tidak sadar, Pak. Orang sukses itu cirinya tidak sadar kalau dia sukses, Pak. Tanya Sandiaga Uno, Pak, Anda sudah sukses? Enggak, saya biasa saja. Tanya CT, Khairul Tanjung, Pak, Anda bisa sukses bagaimana? Tidak ada yang bisa jawab, Pak. Tidak merasa dia sukses. Sama seperti sampean. Sampean itu sudah sukses, gimana Anda tidak bisa merasa sukses itu, Pak? Begitu. Gaji sampean sudah lebih dari Pak RT, Pak Camat, Pak Bupati. Tapi pernah Anda? Sekali. Waduh, Pak Polisi, Pak Polda, lewat semua ya, Pak. Lewat semuanya itu. Bahkan yang lucu di Korea itu, Pak. Yang lucu. Saya kerja di Indonesia itu, Pak. Itu kalau enggak lembur itu seneng banget. Kalau di sini, Pak, kalau lembur itu seneng banget. Jadi kalau enggak lembur itu sakit sama. Pusing kan? Ya Allah, kok enggak lembur sih? Begitu. Dulu zaman saya masuk Korea pertama 2016 saya di sini. Ustaz, doa lemburan ada enggak? Subhanallah. Lembur saja masih minta doanya, Pak. Subhanallah. Di Indonesia orang itu mencuri-curi, Pak, biar enggak lembur. Di sini kalau enggak lembur itu nangis. Subhanallah, begitu kan. Orang sukses itu kadang enggak tahu, Pak. Kalau kita itu lagi sukses. Kita nah, ketika Anda sukses begini, Pak, sadarlah akan ada orang yang merasa berharga, akan ada orang yang merasa hadir dalam kesuksesan Anda. Jadi tidak usah kaget. Kayak mas ini misalkan. Kalau enggak karena saya, enggak mungkin dia sampai Korea. Nah, nanti begitu, Pak. Ada saudara yang begitu. Oh, kamu dulu kalau enggak tak pinjemi duit, enggak sampai Korea. Ada yang begitu. Oh, dulu kamu kalau enggak tak doain, enggak sampai Korea. Begitu, Pak. Kalau enggak di LPK saya dulu kamu enggak masuk sana itu. Begitu. Akan ada masa itu, Pak. Itu biasa. Sukses itu akan ada seperti itu, Pak, tantangannya, Pak. Baginda Nabi ketika sukses dalam perang Badar ini juga begitu, datang semuanya. Baginda Nabi, saya gak dapat depan, harusnya saya dapat imbalan banyak. Sama juga sama kan hari ini kan sibuk ngurusi orang-orang yang terpecah belah tadi kan, karena Anda sukses, begitu.
Ada merasa saudara datang, nilai duitnya, kan begitu. Hutang dulu, nanti tak kembalikan dan sebagainya. Itu karena apa? Dia merasa berjasa, merasa begini. Ini ada nanti juga akan ada datang terus begitu. Itulah nanti tugas sama. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum. Di masjid ini juga sama. Akan ada orang yang merasa sukses karena dia. Oh, Masjid Sunan Kalijogo berdiri kokoh, tegak, bagus di Korea. Itu dulu karena saya. Itu karena kepemimpinan kita. Itu karena pengurusnya kita, dewan suruhnya kita, begitu terus, begitu. Tapi ingat, Allah langsung mengingatkan dalam surat Quran, fattaqullah, tempat ini adalah tempat untuk mendekatkan kepada Allah. Wa aslihu dzata bainakum, tidak ada perbedaan di sini. Sampean mau Cilacap, Cirebon, Indramayu, Jawa Timur, Jawa Barat, semua di sini sama. Semua. Yang paling luar biasa adalah fattaqullah, mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bulan suci Ramadan, saya harap jadikan seperti perang Badar sudah. Perang dulu sudah. Tidak usah mikir. Ini perintahnya Allah sudah. Nanti puasa kuat tidak kuat ya? Ya Allah, saya kerja di perburuan. Kuat berangkat sudah, puasa dulu. Begitu. Urusan belakang. Itu memang ada selalu dua jalur gitu. Aduh, kayaknya berat, panas. Tapi ini puasa Ramadan 1 tahun sekali. Begitu. Nah, apalagi pas Idul Fitri, Pak, itu paling berat. Idul Fitri. Ini tidak mau berangkat. Ini Idul Fitri setahun sekali. Mohon maaf ya. Ini pas sholat Idul Fitri, Pak. Oh, itu tantangannya luar biasa. Apalagi sholat Idul Fitri antara Senin sampai Jumat. Waduh, tantangan luar biasa ini. Kalau tidak bolos, kalau tidak masuk kerja, ini pas lagi lemburan banyak. Begitu. Tapi kalau tidak sholat Idul Fitri, ini setahun sekali, begitu Pak. Terus saja tantangan. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum. Jadi pesan penutup dari saya memasuki bulan suci Ramadan, sudah datang saja kepada Allah SWT. Seperti perang Badar, sudah. Tapi niatnya sudah karena Allah. Mengawali jadi pengurus sudah niat karena Allah. Bagaimana Allah akan mendatangkan kemudahan bagi kita. Bahkan para sahabat yang tidak bisa membunuh saja diajari cara. Nanti akan ada malaikat yang mendampingi kita. Nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pun juga begitu, Pak. Buktinya sampai di sini berangkat dari Indonesia, Pak. Dari Indonesia itu sangat susah, Pak. Nunggu berapa tahun, Pak? Setahun itu cepat sekali. Paling cepat itu setahun. Dulu ada 6 bulan. Bahkan sekarang itu bisa 2 tahun, 3 tahun, Pak, untuk bisa masuk Korea. Antriannya itu puluhan ribu, Pak. Bahkan corona begini. Itu di Indonesia itu antrian masuk Korea itu panjangnya luar biasa. Ngalang-ngalai PNS masuk ke Korea itu. Bahkan hari ini ketika di sini juga, ayo dimanfaatkan semuanya yang bisa kita lakukan. Begitu. Banyak orang yang ingin duduk di posisi sampai hari ini. Duduk di sini dikasih teh botol sosro, ada teleponnya, tinggal datang, duduk, langsung dijemput, Pak. Bentar lagi masih diantar. Saya aja datang sendiri. Pulang masih dikasih wingko babat. Sampai di sini bakso ada, wingko babat ada, undi ada, bakwan. Ya Allah. Gratis ini, Pak. Iuran sebulannya berapa? 10.000. Sabtu Minggu makan 2 kali, jos. 10.000 makan 2 kali tiap minggu, Pak. Apalagi yang tinggalnya di sini, Pak. Waduh, tidak kok bermakan 2-3 kali sehari. Pokoknya masuk dapur boleh bebas makan. Itu bayarnya berapa? 3.000. 3.000. Ya Allah Gusti. Itu masuk masakan Padang, itu boleh nyium gini aja. Masakan Padang 3.000 loh. Sampean itu. Aduh, nanti kalau ngomong ya Allah, duitku habis buat sedekah. Sedekah yang mana? Tangan saya selalu begitu, Pak. Mau disampaikan itu. Tak lihat, saya kalau masjid itu kadang beberapa masih ada urunan 10.000, kadang tragis sekali. Masaknya luar biasa, Pak. Teman-teman Indonesia itu enggak mau, Pak, masakan tempe yang jarang, Pak. Masakannya rata-rata teman-teman itu makanannya apa? Daging semuanya, Pak. Serius. Sampai saya ngomong, aduh, kalau saya makan di masakan Indonesia itu kadang kolesterol ini kayaknya. Mereka enggak mau sayur itu yang katanya murah itu. Aduh, Allah alam bisa pokoknya.
Nah itu Ramadan, ayo kita siapkan semuanya lah, mental, fisik, batin, tenaga, terus kemudian hartanya, mumpung masih di sini Pak. Serius ini Pak, di Indonesia Anda tidak bisa melakukan itu Pak. Berat Pak, bukan tidak bisa, berat sekali. Di sini punya duit, ayo, nggak usah malu maupun nggak usah nanggung, kasih. Di sini yang bisa lakukan Pak. Banyak yang pengen duduk di posisi Anda ini Pak, serius. Duduk santai posisi macam ini sambil tidur prosotan enak-enak itu di Indonesia itu Pak. Waduh, mereka hari ini Pak yang di Indonesia itu Pak, serius ini bukan saya dukun ya, di Indonesia yang mau masuk sini Pak, doanya kenceng banget Pak, seolah-olah saya dengar dari sana, ya Allah sampai Korea begitu rasanya Pak. Itu puasanya itu tidak mau Senin Kemis Pak Daud. Loh, duha belum masuk waktunya duha itu Pak. Nangis mereka. Ya Allah Gusti, kok enggak pagi-pagi deh, begitu kan? Yang di sini ya Allah kok cepet banget pagi ini. Di Indonesia yang mau masuk ke Korea itu tahajudnya kenceng Pak. Saya dibayar 100 juta sama mereka yang mau masuk ke sini biar ngasih surat rekomendasi bisa masuk Korea. Kasih surat rekomendasi dari KMF masuk Korea, setelah itu kabur. Saya dikasih 100 juta Pak. Sampai segitunya loh mereka. Ayo, sampean di sini kadang ya Allah, Ustaz, doa umur Ustaz. Subhanallah. Ayo dinikmati hari ini momen Anda melakukan hal yang terbaik bisa dilakukan. Ayo lakukan. Mohon maaf Pak, saya lagi tidak enak badan hari ini. Saya berangkat dari Brussels Pak, sampai di sini jam 2 Pak. Siap saya Pak. Ya bukan karena apa, karena saya ini tidak bisa. Karena kalau sudah besok sudah full, saya tidak bisa. Saya harus berangkat. Tadi malam kemana? Canggih Pak, saya sakit Pak, mohon maaf ya, sekali ini saja saya minta dijemput saya Pak. Itu usaha saya Pak, usaha saya untuk melakukan bahwa saya ingin bersyukur pada Allah, saya hari ini ada di sini. Saya selalu ngomong Pak, sampean ngomong pernah negara mana, saya sudah pernah masuk sana, bukan saya sombongnya, saya harus pilih Mak. Ke Jepang saya sudah pernah, saya di Nagoya lama sekali sana. Saudi Arabia tambah hafal kan, sama sebutkan Saudi bentuk manapun saya hafal. Bahkan tempat pengurusan jenazah, sampai cara ngurus jenazah ala Saudi, saya tahu persis Pak. Di Saudi, gajinya berapa di Saudi sana, saya tahu persis. Taiwan, Hong Kong pernah saya Pak, terlusuan masuk. Kalau ngaji itu di bawah kolong jembatan Pak. Sampai enak Pak ngaji di sini Pak. Di sana kalau ngaji itu sebelah sungai Pak. Ya Allah, kadang orang bisa Pak. Di sini enak Pak, ada bungkusannya segala macam. Kalau di Hong Kong kadang kalau di kayak di kebun gitu, itu kadang diusir sama polisi Pak. Di sini Pak santai, polisi cinggu. Iya serius ini Pak. Saya masuk Taiwan Pak, sama, semua ada kerasan saya di sana Pak. Di Taiwan Pak, semuanya wanita Pak. Subhanallah. Tidak kerasan saya, untung saya tidak kerasan. Saya curiga pokoknya. Di Indonesia kayaknya biasa-biasa aja. Masuk Taiwan glowing semua. Saya nggak kuat di Taiwan. Saya balik keluar Taiwan. Serius ini. Ke Jepang di Nagoya saya lama sekali Pak. Teman saya kalau di Nagoya di Jepang pakai pakaian gini pede Pak. Serius. Karena dikira saya mau kontes pakaian apa namanya? Bukan kontes pakaian budaya itu kan di Indonesia itu kan kayak apa? Nah, kayak Halloween gitu kan. Jadi mereka melihat saya, loh, enak banget. Jadi kayak pakaian kostum-kostuman cosplay. Cosplay. Jadi loh, ini dikira cosplay saya. Gitu. Ini kita itu lagi jihad, Pak. Jadi kata mereka, bagus pakaian. Subhanallah. Di Korea ini loh, saya tidak pernah berani pakaian ini di pakaian umum, Pak. Kenapa? Dikira saya mau ngebom, Pak. Oh, alhamdulillah. Ini serius. Di Malaysia itu negara muslim, Pak. Di Malaysia, Pak. Berat perjalanan mereka. Saya ngangkut mereka, teman-teman pelarian dari Yaman masuk Malaysia. Masuk ke Korea lewat Jeju. 600 orang tahun 2016 saya masukkan Pak. 2016 600 orang pengungsi dari Yaman kita pindah ke Malaysia. Dari Malaysia negara muslim tidak nerima Pak. Kemudian digeser masuk ke Jeju. Akhirnya kita bantu masuk Korea satu-satu pelan-pelan. Dari apa? Sampai segitunya Pak. Gitu. Sampai di sini enak Pak. Terus nikmat banget suasana ini Pak. Maka saya kalau ditanya jujur-jujuran enak di mana? Enak di Korea. Saya jagung, itu jagung nyangkruk dulu bareng itu dengan orang Indonesia. Makan siang, mau ke masjid dijemput, pulang diantar.
Wis koyo Cilangkung, Pak. Iya. Nanti pulang masih ditakoni, ini bungkus Kak, kamu kanca-kanca nih. Begitu loh, Pak. Iuran bulanan setiap bulan 10.000 itu masih boleh. Aduh, nantilah ya. Gitu Mas ya. Masih boleh dipending, Pak. Allah alam bisawab. Itu luar biasa ya sampean. Allah. Jadi sekali lagi penutup masuk bulan suci Ramadan, ayo kerahkan semua yang bisa Anda lakukan. Punya duitnya, punya tenaganya. Tidak usah, semuanya pasti akan mudah. Kalau sudah bulan suci Ramadan, cirinya setan di belenggu itu, sampean melakukan apapun itu mudah. Itu cirinya, Pak. Tidak ada tekanan, Pak. Sampai pagi sampai malam itu kerja, Pak. Itu puasa bisa Anda lakukan. Karena apa? Itu cirinya Allah sudah mendampingi sampean. Malam sampai masih puasa, masih tarawih. Itu cirinya Allah masih mendampingi sampean. 1 bulan penuh sampai bisa melakukan itu, Pak. Bahkan ada teman-teman yang 1 bulan saya harus khatam. Begitu, Pak. Padahal ngajinya agak lancar, tapi yang khatam ketika bulan suci Ramadan. Itu cara ciri-ciri Allah sedang mendampingi kita, Pak. Begitu. Sama seperti Anda di Korea hari ini. Kenapa hari ini Anda di Korea nyaman? Ayo, agar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan tidak tahu masa jabatannya di Korea. Masa periodenya tidak ketemu. Kenapa? Karena Anda sudah didampingi oleh Allah SWT. Dari awal niatannya sudah benar karena Allah SWT. Makanya di sini nyaman, Pak. Serius, Pak. Masjid di Korea tidak ada yang punya inisiasi saya akan bangun, tidak. Semua di Korea ada sekarang jumlahnya 250 masjid di Korea. Itu berdiri tanpa ada niatan apapun karena Allah SWT. Semuanya dimudahkan. 250, Pak, di Korea itu jumlahnya. Orang Indonesia sekitar 60 jumlahnya, hampir genap 60 masjid di Korea itu. Yang Indonesia saja itu belum Pakistan, Bangladesh, terus beberapa negara yang lain. Itu semua total sekitar 250 masjid di Korea. Dan itu berdiri tanpa ada plan yang matang. Apalagi kayak saman potong-potongan samannya, apa pernah punya potongan gitu kan. Saya masuk Korea, saya akan bangun masjid. Buru-buru ya. Apalagi saya masuk Korea akan jadi Dewan Suro. Orang istilah potongan blas. Masa gini. Tapi ketika sudah jadi Dewan Suro, melede ya. Melede guys. Melede gak Dewan Suro ya? Kayak Allah alam bisawab. Tapi luar biasa. Sampai Korea Anda jadi Dewan Suro, Pak. Jadi pengurus masjid itu karena luar biasa, Pak. Itu luar biasa pencapaian. Dan Anda tidak akan menemukan pengalaman luar biasa kecuali di Korea. Itu yang saya rasakan. Sekali lagi, saya sudah pernah keliling hampir di semua negara. Yang tak nikmati di sini, Pak. Kita bisa bebas berekspresi di sini, Pak. Tidak apa-apa. Dewan Suro gawe wingko babat. Boleh. Boleh. Teruskan. Dewan Suro gawe klepon cedot. Bebas begitu. Kan ada. Masa saya Dewan Suro, masa mau gawe wingko babat? Kan enggak pantas. Bakso. Mau Dewan Suro gawe bakso. Ya, apa bakso bagus. Artinya apa? Anda di Korea itu benar-benar menikmati, Pak. Tidak peduli sama dari golongan apa, jabatannya pun Anda menikmati itu luar biasa. Itu sudah jelas bagi saya. Sudah luar biasa. Sekali lagi saya mencatat, tidak ada yang senikmat di sini posisi hari ini. Pekerjaan di sini gaji itu, Pak, enak pokoknya. Di Jepang gaji saya 150 yen. Kalau di cruise di Indonesia langsung 15 juta. Titik. Saya tidak pernah tahu ngirimnya bagaimana. Saya harus ke Western Union. Tahu Western Union sama? Ngirimnya cuma itu tok. Dan itu tidak bisa salah-salah, Pak. Sekali nyasar jauh hilang duit sedekah timba. Serius Western Union sekali nulis alamat salah, apalagi orang kampung kan. Kayak orang kampung kan, ayo alamat sampean tahu sama orang kampung. Yang kampung banget itu kan RT RW ini kadang tidak ngerti dusun dan sebagainya. Itu Western Union itu kuno. Ayo, tidak sampai ruwet. Nanti ngambilnya di Western Union ya. Orang kampung apa ngerti Western Union, Pak. Jadi kita di Jepang itu ngirim kadang 6 bulan sekali, setahun sekali. Di sini, Pak, kalau kirim, waduh ini krusnya 13 kan. Yang sini lu ini 13,1. 1 TT itu, Pak, 1 koma itu geser, Pak. Itu bisa perang saudara. Gara-gara koma itu di Korea itu. Koma itu loh perang saudara. Ya Allah. Gara-gara koma kita bisa sudon, Pak. Saya pernah titip ya, teman-teman. Saya titip kirimkan kan. Saya kan enggak paham gitu tuh kata kasih ini ada teman dari kirim. Saya enggak ngerti kan. Saya paham. Saya di Korea saya enggak pernah paham begitu-begituan.
Memang sengaja saya tidak boleh paham gitu, dalam pikiran saya tidak boleh gitu kan. Saya tidak paham caranya apa namanya itu tuh Gmarket, Kupang, apalah terus apa sampai pengiriman saya tidak paham. Saya kalau kirim tak kasihkan, tolong kirimkan, sudah begitu. Nah ada yang tetap saya kirim sampai Indonesia, dia ngecek yang ini. Loh Ustaz, mohon maaf, tadi kirimnya kemana? Kok kayaknya tidak sama nyampainya ke Indonesia. Begitu kan? Itu gara-gara apa? Ada yang pakai SIM B, ada yang pakai URI, ada lagi pakai Gimana kan? Saya tidak tahu kan, tak titipkan saja kan. Ternyata dia ngecek di bagian ini agak tinggi riskurusnya sampai Indonesia. Gara-gara titik, Pak, saya disudoni. Gara-gara koma yang belakang itu loh. Sama di negara lain tidak ada itu Pak. Ayo tanya negara lain tidak ada. Ada di Hongkong itu pun dia tetap aja mentok-mentok gajinya mereka 7 juta wis mentok. Kalau sampean kan enggak, selisih titik itu Ustaz. Bisa 2 juta 3 juta Ustaz. Panjang pokoknya urusannya dengan sampean. Itu Pak, hanya Anda bisa menikmati di sini. Saya di Jepang enggak ada. Di Jepang enggak ada. Serius ini. Di beberapa negara tuh di apalagi Saudi Arabia yang notabene kan sudah ada. Allah alam bisawab ya. Saya tutup dengan doa, mohon maaf untuk semua kekhilafan saya. Semoga barakah sampean rezeki, keluarga, kesehatan, dalam Ramadan, dimudahkan segala urusan dan keluarga sampean. Mohon maaf untuk semua kekhilafan. Pak Iwan Suro, kita cinggung. Tidak ada musuhan. Itu artinya tanda sayang kalau sering menyebut itu. Yang sering ada di kota saya berarti disebut sering. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma astur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma libur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma aslih li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma astur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma ahfaz li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma arham li ummati nabiyina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati nabiyina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbika Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Nabi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.